early game atau bisa nyusul teamfight di waktu yang singkat dan masuk ke dalam drafting phase. Ini dia first pick dan second pick ya yang akan lumayan berpengaruh. Ngomong-ngomong soal Flying Cloud ya, melihat bagaimana di wildcard ini kan sering terjadi baku hantam. Oh betul. Bahkan banyak baku hantam yang tidak berkonsep. Karena liar kan wild. Liar betul, wild. Kartu liar memang ya. Dan kenapa dengan adanya Flying Cloud cocok untuk mereka yang oke, kita bertarung, saya tumbang atau saya harus pulang, saya akan kembali lagi. I'll be back. Lebih baik. Kok dramatis banget ya jatuhnya ya. Lumayan. Sebenarnya itu fungsi paling utama menurut gue di awal tuh landing gold. Dia nggak takut untuk adu, jadi untuk trap damage demi biasanya kan di freeze kan, katapultnya nggak dikasih tuh. Itu nggak apa-apa, kayak dia maju ngebuang darah sampai hampir tumbang pun yang penting nggak tumbang ya. Habis itu dia recall balik lagi pakai awan cepet gitu kan, jadi nggak ada masalah. Ya, dan sejauh ini dengan bootgate yang ada di first pick ya, mereka udah mulai menutup Yuzong, Kalea, Grok. Di satu sisi Sora akhirnya udah langsung tutup terus ya, kayaknya terakhir keluar tuh hari pertama tuh sempat lepas. Kalea ya? Sora. Sora. Sora juga sama O. Ada. Oh kemarin keluar lagi ya? Dia pakai O. Oh di awal-awal ya, match-match awal ya? Ya, yang pakai O loh. Di gold lane. Bukan AWL ya, OWL. Beda. Itu beda satu huruf bahaya tuh. Beda satu huruf. Kalau yang satu kan jago banget kan? Yang satu lebih jago lagi. Oh. Cari aman dong saya. Aku udah siap telepon awal misalnya. Jago dua aja jago. Oh ini dinaipin gak sih jatuh? Aku masih di backstage loh. Dilihatnya main aman. Iya, jago dua-duanya. Benar-benar. Yisun sini ya aku setuju sih dengan Lim bilang. Karena kita ngeliat 3 game berturut tuh kemarin itu pakai Yisun sih. Iya. Dan bagus sih. Gue suka banget Yisun dia karena dia build-nya maksa 40% cooldown apapun yang terjadi. 2 kali pasif, trash loss lagi, 2 kali pasif, trash loss lagi. Enak banget untuk nge-damage juga. Cuma jawabannya, gue ngerasa nih untuk Yisun lagi-lagi. Joy, jadi opsi yang bagus banget. Iya sih. Oke. Let's see ya. Karena kalau belakangan ini juga prioritas karya mid lane lumayan tinggi buat di awal. That's why ada Shuzin yang langsung muncul nggak sendirian dengan Uranus. Ya, tapi kalau ngeliat dengan nantinya ya kalau Zeta mau ambil Joy lagi kayak banyak juga magicalnya ya. Ya karena udah 2 ini sebenarnya sih masih nggak apa-apa kalau gold lane dia mau diambil physical ya. Jadi nanti satu-satunya carry utama dari gold lane. Cuma jawaban dari Gatot Kaca dan juga Yif ini areanya gede banget loh. Ya, kalau kita ngomongin AOE emang besar banget secara defensif juga mungkin nanti bakal sedikit susah tebus. Fanny? Fanny tem. Gokil. Gue penasaran bisa kuat apa Fanny-nya ya. Karena ngomongin soal Fanny, banyak tim yang nggak mau ngambil risiko loh untuk pakai Fanny. Ada yang power pick banget sama Fanny, tapi ada juga yang kayak masih belum berani walaupun dia bisa main Fanny tapi nggak pede gitu kan. Bisa gerakin gamenya dengan Fanny. Ruby Ben langsung ke Ruby ya Ben ya Lim ya dan juga Nevin kayak nggak mau ada stopper untuk Fanny walaupun masih ada Moskov mungkinnya. Kalau dia pakai Moskov jatuhnya dia juga ada 2 striker nanti. Dua-duanya butuh farming. Iya. Kayaknya paling efisien ambil fighter deh. Chow? Fighter ya. Chow bakal jadi opsi yang bagus banget sih secara efektivitas tapi di gold ya? Chow gold lane menarik. Fighter apa di gold? Sekarang udah mulai habis nggak sih? Iya lagi. Lapu-lapu kan kena nerf dari ultinya. Bukan nggak bisa dipakai tapi jadi lebih lama ya? Ya lebih butuh waktu aja, lebih butuh waktu karena dia butuh level 15 dulu kan sampai ultimate cooldownnya lumayan cepat. Itu pun masih lebih lama dari yang sebelumnya. Iya. Penambahannya lumayan tinggi sih untuk cooldownnya juga. Dan sekarang untuk high loss yang sudah ditutup, apakah akan ditambahkan lagi dengan hero-hero yang masih bisa memberikan utility sih? Karena sebenarnya secara defensif udah ada Uranus tapi mereka butuh tambahan utility-nya. Cogol mengingatkan kita kepada FPL Indonesia season lalu ya. Iya banyak Eman ya. Kalau Chow user tuh jago-jago orang di gold. RV juga jago dia main sebenarnya tapi nggak muncul. Chow dia jaga-jaga ya nggak mau walaupun memang dari yang tadi kita bahas kan kalau ngomongin physical damage pasti jatuhnya di gold lane. Sekarang karena udah ada Fanny bisa jadi mereka akan tukar lagi fighter ternyata. Cici gold lane. Oke, menarik sih. Karena emang sekarang tuh belakangan ini udah mulai balik lagi ke marksman ya. Meskipun masih berputar-putar di Kari, Cloud, situ-situ lagi ya. Wih, Kari harusnya bisa jadi priority loh lama-lama itu. Iya, Kari plus Kalea gitu kan atau Kari Chow. Karena Emblem Factor dipakai sama Kari tuh kuat banget. Kuat banget. Sama iya gue rasa hero-hero keras kayak 2 Factor gini yang bisa ngerontokin ya cuma Kari. Iya. Mainnya berarti mesti pick off ya kalau misalnya nanti adanya Kari. Cuma misalnya kaliannya udah nggak ada, jadi cowok sebenarnya
bisa jadi opsi cowoknya ditaruh di arah Roman. Gak tahu digeser AXP. Ada kali, tapi enggak ternyata. Bentar. Chow Goldlane. Goldlane kan? Cowok Goldlane. Chow Goldlane. Ya udah satu pemikiran kita coach tanya. Iya. Bawa lah saya. Cie. Bawa ke Jangan Turki. dong. Kalau di Oh, bawah lu mau ke ada Turki? Aku pengen cobain aja kayak di sana kayak seru banget. Jadi askos ya. mau Iya, mewakili benar. Gio jualan kebab. Enggak, saya mau jadi asistennya aja kayak keren. Asisten gua. Bukan. Oh, asistennya TC lah. Apa lagi? Masa asisten Kak Gio? Tapi Lucu juga. last pick berarti untuk Romer ya. Wait. Wah, Uranus Romer? Gimana SP-nya nih? bisa kemana-mana lagi nih. Gimana nih? Oh, cicinya Muiminet ya. Berarti di gold lane. Makanya tadi gue terakhir masih switch dia belum lihat gue siapa pakai siapa. Cuma ya kemungkinan paling ini Uranusnya Romer ya. Iya. Nggak sih? Iya, Uranus iya. Romer. Atau Chusin. Chusin juga masih make sense. Susan Romer. Karena sekarang gini loh, konsep dari ROM item ada dari beberapa ROM kan yang harus ke damage. Oh iya. Baru dia dapat gold. Yang mendingan sekalian damage kan. Ya, nggak Gampang salah sih. ngepoknya. Iya sih. Daripada pakai tank kayak maju-maju untuk ngasih basic attack juga lumayan susah. Tapi ya udah fix ternyata ada di Uranus. Uranus ya. Mid-nya Oke. tetap di Katsu. Iya, ini bakal jadi draft yang cukup menarik ya dari kedua belah sisi dan bakal jadi penentuan juga satu pertandingan yang sangat penting menentukan siapa yang bisa melaju ke babak sweep stage dan siapa yang akan menjadi juara dari masing-masing grup. Oke, kita akan melihat bagaimana perjuangan mereka di match ketiga kita pada hari ini. Jadi, untuk M7, mana tepuk tangannya? Wow, luar biasa ya untuk antusias teman-teman yang udah hadir juga. Dan memang masih panjang nih perjalanannya, tapi kita bakal melihat lebih dahulu dari game yang pertama, Best of 3 Series. Bentar. Ini rek kah ini? Karena ada Uranus kolam akhirnya kembali muncul. Wah, Oh iya. Ini pertama kali viral banget sama Rek. Rek yang sekarang udah jadi coach ya, udah jadi stream sekarang. Tapi ya konsepnya ada gitu loh dengan Regen yang bakal lebih kenceng. Apalagi dengan efek glowing yang kena nerf mungkin nggak jadi prioritas, bisa jadi dia jadi strong di depan. Wah, iya lagi. Keinget banget waktu itu. Mas sekarang mulai ada steel cable yang coba untuk dihantarkan oleh Ten, mengganggu pergerakan dari Wakter. Sementara benar-benar dirusuh di babnya dan lihat bagaimana Exi yang ternyata bisa menghentikan laju dari Ten. Bahkan dari Exi yang berhasil ditumbangkan pula. Kandi dalam sedikit masalah dan akhirnya bisa dihilangkan pula. Bahkan dari Jun, Nichi, Stardust Dance mulai dihantarkan bersama dengan ada Flicker. All in untuk Kazue, pertengkaran benar-benar tidak bisa dihindari kembali. Banyak yang tumbang. 2 point kill, Junichi. Dengan hadirnya dia sedikit terlambat memang tadi Exi datang duluan. Tapi datangnya Junichi dapetin 2 point kill ini bikin landingnya nanti akan unggul buat teman-teman Zeta. Ya, ini jadi early yang benar-benar bagus sih sebenarnya untuk kedua belah sisi, terutama buat Zeta lah dengan keunggulan yang bisa mereka pegang secara poin eliminasi. Tapi masih banyak hal juga yang harus diperhatikan karena menuju ke arah turtle yang pertama, Lim. Itu dia. Ganking di bawah, dia coba untuk bonyokin Junichi sebisa mungkin ya. Karena tadi keunggulan di early bikin dia harus di-punish sedikit. Di turtle pertama gue rasa Fanny juga akan sedikit terhambat. Dia ambil buff dulu mungkin baru berani untuk setup ke arah turtle. Lebih ke counter setup mungkin. Tapi Samsin bukan tipikal set gitu. Oke. Ada Polystar Moon tapi Infraburst yang menghentikan laju dari Junichi. Hilang sudah sang Esmeralda di saat adanya Turtle. Ya flickernya full down. Sekarang udah selesai buff sebentar lagi dari Fanny-nya. Harusnya waktu yang diberikan Fanny ini udah cukup. Hadir juga dari Mui. Kayaknya dari teman-teman Busgate nggak boleh nih maksa untuk setup dulu. Ya, karena cukup beresiko ya kalau kita ngomongin dari setup, apalagi dari Zeta mereka cukup powerful secara damage yang bisa dideliver dengan Muiminak. Terutama ini di PS yang kayaknya akan sangat menguras kehadiran dari Wakter. Ya, ini dengan hadirnya Muminit berarti 5 melawan 4 ya. Karena lihat pergerakan dari Kazuya udah cuek aja. Tapi Turtle dapatkan Steel Cable dan juga Cutthroat bakal segera mengudara dan Wakter yang menjadi korban. Ada reward manipulation yang dibuka tapi lihat satu persatu berhasil dilibas oleh Junichi. Double kill menuju ke triple kill. Identity menjadi korban ketiga bagi Junichi. Bahkan di dive masuk ke arah dalam menuju ke arah Bediak tapi akhirnya diberikan untuk Ten. RX menjadi korban. Ya, ini jadi satu buah all you can eat yang bisa didapetin sama Zeta Division. Mereka tinggal pilih menuju ke arah mana, follow up-nya jelas. Efek sisi yang bertubi-tubi juga ngasih efek slow tambahan kepada para pemain dari Busgate Esports. Masalahnya mereka emang team fight di tempat yang enak banget buat Fanny.
Jadi kayak skill Cable bisa di-spam, belum lagi dari Junichi yang sekarang udah jadi ya cetek. Itu maju lagi. Orange buff-nya bakal coba untuk diambil, bakal coba untuk dirusuh, masih bisa didapatkan. Tapi Junichi ini bener-bener Keras banget. keras. Unggul uang, unggul level masalahnya. Iya ya, 11-12 sama Jakarta sama-sama keras ya. Tapi Iya Junichi, betul, tapi lihat bagaimana Junichi yang bakal coba di all in. Ada AOG yang bakal mengudara, tapi Kazue masih belum bisa, belum punya damage. Ya, itu juga udah datang dari Uranus-nya kan. Dia bisa nge-zoning balik. Di sisi lain untuk Chow versus Cici. Kayaknya untuk move Chow bisa lebih cepet loh. Dia bisa cut jalan. Tapi belum terlihat dari gerakannya teman-teman Busquets ini. Di grup tengahnya masih agak sedikit lama nih. Iya ya, dan sekarang kita udah bisa ngeliat dari itemization-nya juga ya, War X. langsung ke War X untuk Povius-nya sendiri dari seorang Exilim. Ya butuh damage juga sama sustain kali ya. Sebenarnya udah kena nerf kan sedikit dari War X. Kayak banyak juga Povius yang langsung bikin ke item-item defensif, tapi karena kiri kanannya fighter, mereka mungkin cari oke, yang penting bisa ngedamage nih kiri kanannya. Walaupun tipis nggak masalah. Dan lihat gankingnya. Junichi akan unggul banget nih dari segi move-nya, regroup-nya ataupun pressure-nya. Semua akan dipegang Junichi. Wah ini udah di sandwich nih XC di arah bottom lane. Bakal coba untuk di pressure, tapi ternyata niat tersebut nggak jadi. Malah mereka bakal lebih fokus ke turtle. Iya, rotasinya ditahan terlebih dahulu karena ada objektif yang sepertinya lebih mahal. Lihat bagaimana reward manipulation coba untuk membackup Junichi, tapi ternyata nggak bisa. Tercatat sudah di tangan dari Sampoveus XC. Ada AOG dan The Way of Dragon. Ini dinantikan oleh teman-teman dari Busquets Esports. Bahkan di arah belakangnya Kasum jadi korban kedua di tangan XC pula. Dengan ada Jet Kundo, Muiminet diusir. Dan Turtle bisa didapatkan sama Busquets sekarang. Itu dia. Membutuhkan Chow, itu mungkin kunci juga dari Busquets ya. Makanya gue sempat bahas kayak di awal, Chow bisa loh untuk join. Dan ketika Chow-nya join, langsung berbeda banget temponya, langsung ditabrak habis sama Busquets. Bahkan Junichi Dan mengejar ke arah Junichi, Unbreakable-nya gagal. Dokter mencoba untuk zoning out demi outer turret di arah bottom lane. Nah ini mahal banget sih ya untuk langsung dapetin satu buah outer turret dan dilakukan secara berturut-turut setelah mereka juga berhasil ngedapetin turtle. Sekarang kondisi udah mulai netralisir lagi, tapi mungkin akan sedikit ada pressure tambahan di area top lane sebagai target selanjutnya dari Zeta Division. Wah, cuma lihat dari penguasaan mapnya sih udah jelas ya. Sekarang Busquets gerakannya lebih berani. Dia nabrak ke arah purple buff terlebih dahulu. Dan teamfight di area yang sedikit salah mungkin. Ini gerakan early yang bagus sebenarnya. Dia langsung punish Junichi. Karena Junichi lah satu-satunya yang bisa ngasih power damage. Tapi Kane diam-diam bisa dihilangkan langsung di tangan Kazu begitu saja. Outer turret mid bakal menjadi satu tragedi tepi Kazu. Bahkan sekarang triple kill berhasil didapat oleh Kazu dengan satu Trestless yang benar-benar mematikan. Level 10 di menit yang ke-6. Dahsyat banget sebenarnya, tapi di bagian top lane adu mekanik. Yap, dengan adanya The Way of Dragon menantikan mungkin rekan-rekan yang lain untuk menjadi follow up-nya. Tapi sedikit terlambat sepertinya. Dengan Void Blast, Void Crystal, ternyata Muiminet lebih memilih untuk masuk ke arah turret. Tapi lihat bagaimana pergerakan dari Kazu benar-benar all in untuk sang Cici. Wah, Mainan pasif bagus banget tadi. masih banyak juga ya cover yang bisa dilakukan sama para pemain Zeta Division lainnya. Tapi memang sejauh ini dari Busquets Esports keunggulan yang paling kerasa adalah dengan Kazu yang ngedapetin sangat banyak poin eliminasi sebagai Hisunction di early game, Lim. Wah, dia War X dulu. Biasanya kalau di region kita itu Endless dulu. Tapi ya nggak masalah sih. Cooldown reduction ada damage juga. Sementara di bagian top lane lagi-lagi bakal ada Ini dia The Way of Dragon. Dengan Trestless lagi mulai dibuka bersama dengan Mountain Shogun. Junichi menjadi satu target operasi. Hilang sudah walaupun terangkat dengan Lantern Flare. Tapi Katsu kali ini masih bisa bertahan lebih lama. Bahkan menghindar dari adanya reward manipulation. Tapi ini terlalu lama gak sih mereka di atas? Mereka banyak banget kehilangan space. Bahkan lihat di sisi lain Turtle di start duluan sama Zeta bahkan. Yep. Tapi pertukarannya orang dan Turtle mungkin ya. Tapi mau nggak mau bisa dilakukan oleh Zeta. Tapi XC mulai hadir. Coba untuk menggertak karatennya. Masih ada skill Cable untuk mundur begitu saja. Bahkan dari Muiminet dengan ada Curtain Call memberikan satu impact. Bersama dengan Lantern Flare yang mulai dihantar oleh Kazu. Masih bisa mundur sekarang. Tapi AOG di arah belakang. Tennya benar-benar ke-cap oleh teman dari Busquets. Bakal lihat bagaimana Muiminet gak bisa bertahan lebih lama lagi di tangan Kazu. Lihat bagaimana Junichi bakal mencoba untuk bertahan sendirian. Dikeroyok 3 pemain. Bakal lari dia. Masih bisa mundur. Terlalu keras tadi ya dari Junichi. Tapi ngelihat dari invade-nya udah jelas lah. Mereka nggak dapetin Turtle di kondisi lagi owning. Mereka harus dapetin feedback apapun itu. Ternyata purple buff yang coba untuk diambil. Dan itu berhasil. IOG-nya tadi sempurna.
dan ini Kasu dalam ancaman yang lumayan besar sih sebagai Chuzin 4 kali dash kayaknya akan membuat dari Zeta Division juga sedikit kekurangan damage dan sedikit kekurangan efisiensi tambahan karena biasanya kita ngelihat Lantern Flare ini bakal jadi pengganggu banget tapi tidak terjadi buat sekarang. Exi, 1v2 sendirian. Tapi di bottom lane ada Muiminet yang menjadi korban. Exi, dia benar-benar berjuang mati-matian dan Katsu yang bakal coba untuk dihantam. Dengan Infernal Pursuit yang benar-benar mematikan Katsunya nggak berkutik. Even ada Kani tadi, even juga ada Ten. Tetap Infernal Pursuit mendapatkan point killnya. Itu dua kejadian yang terjadi di waktu yang bersamaan. Gue masih ngeliat dari landingnya belum terlalu rapi ya. Zeta mereka punya power split push yang dipegang sama Ten. Cuman hati-hati nih, kalau di match upin sama Chow bahaya banget. Ini dia. Tapi depan belakang ini udah diincar sama siapapun sih. Maka coba untuk mundur, ikut. Dan lihat bagaimana dengan ada satu. Infernal Pursuit yang masih ditahan tadi ya. Iya, ikut deh, FOMO deh. Melihat pergerakan dari Ten yang emang akhirnya bisa survive tapi tetap pressure-nya kerasa banget. OG kembali. Mencoba untuk memberikan satu gertakan bersama dengan Unbreakable. Menantikan ada follow up damage yang hadir dari teman-teman dari Busquets. Bahkan dari Kani. Revitalize udah mulai dibuka. Krasas mulai diantarkan oleh Kazui. Lihat bagaimana Kani nggak selamat. Tapi Identity menjadi korban di tangan dari Ten. Dia tahu betul target operasi di arah paling belakang menjadi satu makanan yang begitu empuk untuk dirinya. Waker! One last hit. Kali ini nggak bisa berkutik di tangan Junichi. Stardust Dance kembali mencoba untuk menari-nari di atas penderitaan dari rekan-rekan dari Busquets. Maka sekarang damage-nya sudah sangat-sangat menyakitkan. Dan sekarang dengan The Way of Dragon, Junichi menjadi korban. Menyisahkan Ten seorang diri. Dan ini menjadi team fight yang bagus lagi-lagi untuk Busquets. Mereka berani banget dan kalkulasi damage yang matang membuat mereka owning lagi. 7.000 gold kurang lebih sekarang diungguli. Dan Junichi sepertinya udah mulai terjawab ya. Di awal mungkin dia bakal susah banget buat bisa di take down. Tapi sekarang dengan item-item yang udah lebih banyak ke arah penetrasi. Bahkan dari Kazuya juga sebentar lagi bisa ngedapetin Death of Despair. Kayaknya Junichi udah bukan jadi satu hal yang mengancam ya. Buat teman-teman dari Busquets Esports. Buset. Itu namanya teori apa? Ya betul, teori ancaman. Memberikan teori ancaman kepada Ted. Tapi Walker ngeri banget ya dari tadi ya. Ya, susah ditumbangin juga. Ini dampak dari kiri kanan fighter sih. Ya. Si Kazunya jadi benar-benar free. Dia bebas banget mau masuk kapanpun. Dia terlambat datang dikit pun nggak apa-apa. Pancing beberapa skill keluar baru dia bisa eksekusi. Glowing ternyata item yang dipilih bersama dengan Clock of Destiny. Hagron defense-nya agak sedikit kurang dari Zeta. Tapi kita akan lihat nih, mampukah mereka bertahan. Lihat ya, pergerakan dari RX udah memberikan ancaman tersendiri bagi Zeta. Reward manipulation udah mulai dihantarkan. Mengusir rekan-rekan dari Zeta untuk gak bisa ngedefense dari base turret-nya. Waktu hadir dengan Unbreakable. Hadir pula dengan ada satu Infernal Pursuit dan damage-nya udah sakit banget dari Void Blast dan juga Void Crystal. Tapi Kani dan juga Junichi masih bisa mundur ke arah belakang. Ten masih bisa untuk nge-defense dan menjaga Holy Defense juga di arah top lane. Ya. Satu best turret aja yang hilang. Ini kabar baik buat Zeta. Tapi untuk majuin balik kayaknya belum deh. Belum saatnya untuk mereka coba ngepanis siapapun yang maju di depan. Masih ada super minion juga yang harus di-clear. Buff-nya juga udah di-freeze ya, disisain satu yang kecil. Jadi nggak akan spawn yang gede sampai yang kecil ditumbangin. Nah, tapi ini hati-hati. Ada Walker, ada Exi. Bakal coba untuk menjadi mata-mata, ngejar ke arah Muiminet. Damage udah sakit, Kazu dan juga Identity udah mulai hadir pula ke arah depan. Coba untuk ngasih pressure, mencoba untuk ngasih damage, tapi masih bisa mundur teman-teman dari Zeta. Mereka di baras purify tadi. Sesuai sih dengan yang Lim bilang juga ya, kayaknya nggak bisa terlalu terburu-buru juga. Ini masih harus nunggu wave-nya, masih nunggu objektif mungkin untuk objektif Lord yang bisa mereka pegang. Tapi setidaknya memang udah ada satu base turret di area mid lane yang jelas akan mempermudah manajemen wave minions-nya. Dan Zeta Division udah dalam posisi yang berbahaya lagi. Ada jalan keluar nggak Lim buat Zeta? Kayaknya untuk sekarang Farlane tetap bakal jadi kunci deh. Dia bisa pegang Farlane ya, tapi hati-hati Chow aja. Sementara kalau dari Busquets sendiri juga, gue ngerasa freeze minion mungkin bisa ya, freeze lane ya. Jadi nggak kasih gold lagi buat teman-teman Zeta. Karena sekarang goldnya ya stuck di 8.000. 8.000 ini pas dia dapat lot itu udah 7.000 lebih gitu kan. Jadi naiknya lumayan sedikit. Dan hati-hati ketika mereka berbencar nih. Kayak sekarang semuanya itu ada di sisi yang jauh. Ini si Exi benar-benar menjadi tameng terdepan ya. Bahkan ada EOG mencoba untuk memberikan satu pressure kepada Ten. Dokternya mencoba untuk menolong, menjadi shift kedua bagi Exi. Ada satu Falling Star Moon yang coba untuk dilakukan oleh Junichi. Benar-benar cuma team fight yang buang beberapa source saja.
bukan beberapa lagi ya, kayak banyak banget loh ini. Ada AOG, ada Reward Manipulations. Masalahnya adalah sekali lagi menuju ke area Lord nih. Apakah dari source skills-nya udah bisa kembali, tapi setidaknya tadi nggak ada spell yang terlalu banyak lah yang terkuras ya, Lim. Yap. Tapi untuk setup objektif harus lebih unggul dari Busquets. Mereka nggak boleh under pressure. Bahkan lihat, Maminya lagi mau ngambil buff nggak dikasih. Di tengah proceed lagi. Menjadi satu teror yang mematikan kepada Zeta Division. Hadirnya Kazue dengan Tresa dan Muiminet menjadi korban pertama. Exi! Double kill untuk berikutnya. Bahkan di arah belakang juga Kadi nggak bisa berkutik. Junichi bakal coba untuk dikejar flicker the way of Dragon. Selesai sudah. Jauh dari Junichi. Menyisakan Ten sendirian. Tapi untuk minion mungkin dari mid aja nih yang harus dikontrol, bawahnya kedorong sedikit, mampu ke 10 untuk clear dari midnya. Oke, one straight push coba untuk dilakukan bersama dengan satu wave. Busquets Esports bakal mencoba untuk fokus dan akhirnya wipe out. Ten yang gak bisa ngapa-ngapain lagi dan game pertama. Busquets Esports.